Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marganda Sinaga. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas C dengan NIM 2402066. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya dengan mata kuliah Botum dan dengan judul pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Yang pertama, pendahuluan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup atau yang biasa disebut abiotik dalam suatu wilayah tertentu. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sementara komponen abiotik mencakup elemen seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Yang kedua, tujuan praktikum. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman lain. Yang ketiga, alat dan bahan. Adapun beberapa alat dan bahannya diantaranya adalah bagian akar atau daun alang-alang, Imperata cylindrica, dan rumput teki Cyprinus sp. Dan yang kedua, biji tanaman yang cepat berkecambah, misalnya biji kacang hijau dan jagung. Dan yang ketiga, blender atau mangkok penggerus, cawan petri, kertas saring, kertas merang, gelas ukur corong, penyaring, pipet, dan gunting. Yang keempat, cara kerja. Yang pertama, buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. Hancurkan dan haluskan bagian tumbuhan yang dipilih tersebut dengan mangkok penggerus atau blender. Buatlah ekstrak bagian tumbuhan tersebut dengan air dengan perbandingan bagian tumbuhan. Air adalah 1:7, 1:14, dan 1:21. Saringlah ekstrak yang diperoleh dengan menggunakan alat penyaring. Yang kedua, letakkanlah 10 biji kacang hijau pada cawan petri sebanyak 9 petri. Yang ketiga, siram sebanyak 5 ml ekstrak alelopati ke dalam cawan petri yang telah berisi kacang hijau atau biji jagung. Yang keempat, pilih kombinasi perlakuan biji kacang hijau atau biji jagung dengan perlakuan buka kurung, kontrol dan perlakuan ekstrak dengan salah satu konsentrasi 1:7 atau 1:14 atau 1:21. Yang kelima, terdapat 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan 3 ulangan. Yang keenam, amati perkecambahan biji-biji tersebut selama 1 minggu, lalu tentukan persen kecambahnya dan ukur panjang kecambahnya. Yang ketujuh, dengan menggunakan rancangan percobaan cek lengkap, gunakan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberian ekstrak bahan alelopati terhadap respon pertumbuhan. Yang kelima, dokumentasi. Untuk gambar pertama yaitu penaruhan kecambah kacang hijau ke cawan petri. Gambar kedua, ekstrak atau kobokan alang-alang dan teki. Dan untuk gambar ketiga, pemberian label dan kode pada setiap cawan petri. Yang keenam, hasil praktikum. Untuk gambar di samping adalah kecambah kacang hijau yang sudah diamati selama 1 minggu. Dan hasil perlakuan alelopati alang-alang atau Imperata cylindrica dan rumput teki Cyperus rotundus pada perkecambahan kacang hijau. Yang ketujuh, pembahasan. Alelopati merupakan pengaruh yang merugikan atau menghambat secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tumbuhan terhadap tumbuhan lain melalui produksi senyawa kimia yang dilepaskan dan dibebaskan ke lingkungan hidup tumbuhan. Tabel hasil praktikum. Hasil pengamatan praktikum pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan kacang hijau yang dilakukan selama 1 minggu. Dan yang kedelapan, yaitu kesimpulan. Alelopati dapat dimanfaatkan sebagai bioherbisida untuk mengendalikan gulma. Alelopati adalah fenomena biologis di mana suatu organisme menghasilkan satu atau lebih pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain. Menjelaskan apakah definisi serta peranan alelopati.
Zat alelopati dari alang-alang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan semai. Demikian laporan hasil praktikum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih.